warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Neraca Pembayaran di Era COVID-19 di Indonesia. Mari kita lanjut ke videonya. Dan tidak lupa juga dengan nama-nama anggotanya, yaitu Ramadhani Priyana, Muhammad Rizky Bahtiar, dan Arman Maulana. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Arman Maulana. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Maulana. Di sini saya akan mengartikan tentang pengertian neraca pembayaran. IMF 1996 mendefinisikan neraca pembayaran (balance of payment) sebagai laporan statistik yang meringkas secara sistematis selama periode waktu tertentu dalam waktu tertentu transaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lainnya, sebagaimana dikemukakan dalam Balance of Payment Manual edisi kelima yang diterbitkan tahun 1993. Secara umum, neraca pembayaran didefinisikan sebagai statistical statement that systematical summarism for a specific period the economic transition of an economy with the rest of the world. Dengan perkataan lain, NP merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk residen suatu negara dengan penduduk negara lainnya non-residen dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, ada tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa (Progress Exchange Budget). Dan yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapat nasional account. Terima kasih kepada Saudara Arman yang telah menjelaskan tentang apa itu neraca pembayaran ya. Lalu kepada saya sendiri yang akan membaca poin selanjutnya. Mungkin langsung saja lihat videonya. Cekidot. Oke, saya akan menjelaskan tentang struktur neraca pembayaran. Struktur neraca pembayaran sistem terdiri dari beberapa komponen yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang poin A itu ada transaksi berjalan atau current account. Terus current account ini meliputi perdagangan atau trade. Perdagangan tentunya ini termasuk ekspor dan impor. Terus yang kedua itu ada jasa-jasa atau service. Yang ketiga penghasilan atau income. Yang keempat itu transfer. Terus poin yang kedua ada transaksi dan keuangan atau capital and financial front. Poin yang meliputi transaksi modal dan keuangan itu adalah transaksi modal dan transaksi keuangan di luar cadangan devisa. Nah, poin yang meliputi transaksi keuangan di luar cadangan devisa atau financial account, yaitu yang pertama ada penanaman modal langsung, investasi surat berharga, dan investasi lainnya. Lalu itu poin yang ketiga yaitu perubahan cadangan devisa. Terus poin yang terakhir yaitu adalah selisih perhitungan atau errors and omissions. Poin selanjutnya itu strategi kebijakan
kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PN. Yaitu pada triwulan kedua, walaupun ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing dan pertengahan Maret. Social distancing atau pembatasan sosial berskala besar, bisa disingkat PSBB, karena pas waktu itu kan memang ya fenomena lagi di stop ya, baru dimulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Terus keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam, misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10% dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%. Merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif. Ya mungkin itu saja dari saya. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Bahtiar. Kemudian ada poin kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan cara mengambil kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara komprehensif. Kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar 172 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian, lembaga, pemerintah, daerah melalui percepatan realisasi APBN dan APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri, sehingga memberikan multiplier efek yang signifikan. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Poin selanjutnya itu adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap ekspor-impor. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar terhadap perdagangan internasional Indonesia dan ekonomi global. Akibat pandemi COVID-19, terjadi perubahan besar dalam pola perdagangan dunia seperti
adanya sistem lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara yang mempengaruhi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman barang, penerapan protokol kesehatan yang mengakibatkan bertambahnya biaya pengiriman logistik. Adanya larangan ekspor dan impor beberapa komoditas tertentu seperti pangan dan kesehatan. Gangguan yang terjadi pada supply dan demand. Juga perubahan pada suatu rantai pasokan global dari beberapa negara seperti Cina, Jerman, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, berbagai macam negara mencari jalan terbaik atau solusi yang dapat membantu setiap negara untuk melewati kesulitan perdagangan internasional di masa pandemi seperti ini. Pengurangan tarif dalam perdagangan internasional, memaksimalkan penggunaan teknologi digital, dan pengurangan pajak dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Akhir kata, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu guys, penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri guys. Bye bye, the next content.